kita akan membahas cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu data. Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh sesuai dengan fakta. Kemudian, adik-adik juga harus tahu bagaimana cara mengumpulkan data. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, melalui angket atau kuesioner. Yang kedua, melalui wawancara. Yang ketiga, melalui observasi. Dan yang keempat, melalui studi dokumen. Setelah data kita kumpulkan, kemudian diolah, selanjutnya disajikan. Nah, ada beberapa cara untuk menyajikan data. Cara menyajikan data yang pertama, dalam bentuk tabel. Yang kedua, dengan diagram gambar. Yang ketiga, dengan diagram batang. Yang keempat, dengan diagram garis. Dan yang kelima, dengan diagram lingkaran. Di channel Matematika Spekta, kita akan membahas 5 cara ini dalam menyajikan data. Untuk video kali ini, kita fokus untuk cara pertama, yaitu cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, kita langsung ke pembahasan. Cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, ini data untuk nilai matematika siswa. Datanya sebagai berikut. Kumpulan data nilai matematika siswa ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita bikin tabelnya. Kita bikin tabelnya 3 kolom. Untuk kolom pertama, ini adalah kolom nilai. Sesuai dengan data di samping, yaitu data nilai matematika siswa. Maka ini jadi kolom nilai. Tapi jika di samping ini adalah data tinggi siswa, maka kolom ini adalah kolom tinggi. Oke, selanjutnya kolom kedua, yang ini adalah kolom turus. Selanjutnya yang ketiga, yang ini adalah kolom frekuensi. Atau boleh juga ini dibikin kolom banyak siswa. Oke. Yang pertama, untuk kolom nilai ini kita isi mulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi kita urutkan ke bawah. Perhatikan kumpulan data di samping ini, kita lihat nilai terendah. Oke, dari data ini nilai terendahnya adalah 50. Selanjutnya perhatikan nilai data tertinggi. Nilai data tertingginya adalah 100. Oke, nah jadi di kolom nilai ini kita tulis 50, mulai dari nilai data terendah ya. Selanjutnya 60, kemudian 70, selanjutnya 80, 90, dan yang terakhir 100. Nah, kalau sudah sampai pada nilai yang paling tinggi, kita kasih garis bawah. Oke, kita batasi tabel kita. Selanjutnya, di sini kita bikin jumlah. Oke, selanjutnya kita pindahkan kumpulan data ini ke dalam tabel. Caranya, kita mulai dari data paling atas, sebelah kiri atas, mulai dari data 50. Oke, kita lingkari datanya. Nah, ini maksudnya, setiap data yang kita pindahkan ke dalam turus, itu harus kita tandai, agar tidak terjadi kesalahan. Paling sering terjadi kesalahan
dalam penyajian data bentuk tabel adalah saat pemindahan kumpulan data ini ke dalam turus. Oke, jadi mesti hati-hati. Jadi saran kakak, setiap data yang kita pindahkan harus kita tandai. Salah satu cara untuk menandainya yaitu dengan dilingkari. Oke, kita lingkari 50, kemudian langsung kita pindahkan pada nilai 50, kita kasih satu garis pada kolom turus. Oke, selanjutnya yang kedua 60. Kita tandai 60, langsung kita pindahkan. Pada nilai 60, turusnya kita kasih satu garis. Selanjutnya 70, kita lingkari. Kita kasih garis pada nilai 70, ini 70, nah kita kasih satu garis pada kolom turusnya. Selanjutnya, yang ini nilai 100, perhatikan ini nilai 100, nah kita kasih satu garis pada turusnya. Selanjutnya, 80, kita lingkari, nah pada nilai 80, turusnya kita kasih satu garis. Selanjutnya, nilai 70, kita lingkari. Nah, pada nilai 70, kita kasih satu garis lagi. Oke. Selanjutnya, nilai 80, kita lingkari. Nah, pada nilai 80, turusnya, pada kolom turusnya, kita kasih satu garis lagi. Oke, selanjutnya, nilai 100, kita kasih satu turus lagi. Oke, selanjutnya nilai 60. Oke, ini nilai 60, kita kasih satu turus. Selanjutnya nilai 90, kita tandai. Di sini nilai 90. Selanjutnya 80, kita tandai. Pada nilai 80, kita kasih satu turus. Oke, selanjutnya nilai 90. Oke, nilai 90, kita kasih satu turus. Berikutnya 80, tandai. Oke, kita kasih satu garis atau satu turus. Oke, selanjutnya nilai 70, tandai. Nah, di sini kita kasih satu turus pada nilai 70 ya. Oke, selanjutnya nilai 100. Ini nilai 100, nah kita kasih satu turus. Selanjutnya nilai 70. Nah, pada nilai 70, kita kasih satu turus. Selanjutnya, yang ini 60. Pada nilai 60, kasih satu turus. Berikutnya, 80, tandai. Nah, pada nilai 80, kasih satu turus. Nah, untuk yang kelima, itu turusnya kita miringkan. Oke? Ini tujuannya untuk mempermudah perhitungan saja. Selanjutnya, nilai 90 kita tandai. 90, kasih satu turus. Berikutnya 80, kita kasih pada nilai 80 satu turus. Oke. Satu hal yang harus diingat, setiap turus yang kelima itu kasih turus yang miring. Oke? Semua data sudah kita pindahkan ke dalam kolom turus. Ini sudah diberi tanda merah semua. Itu menunjukkan semua datanya sudah kita pindahkan ke kolom turus dan tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya, jumlah turus ini kita rubah penulisannya menjadi angka. Ini ada satu turus, maka di sini kita tulis 1. Ini ada 3 turus, maka di sini kita tulis 3. Ini ada 4 buah turus, maka di sini kita tuliskan 4. Ini ada 6 buah turus, di sini kita tuliskan 6. Ini 3 turus, di sini 3. Ini 3 turus, kita tuliskan di sini 3. Nah, selanjutnya, ini ada jumlah ya, maka kita jumlahkan seluruh frekuensi ini. Oke, kita jumlahkan 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 6, 14. 14 ditambah 3, 17. 17 ditambah 3, 20. Oke, jumlahnya 20 sesuai dengan jumlah data di sini ya. Jumlahnya 20. Bisa kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Berarti jumlahnya sama. Di sini 20, ini juga 20. Tapi nanti jika jumlahnya tidak sesuai, itu menunjukkan tabel kita ada kekeliruan. Oke? Jadi kita harus cek ulang. Oke? Nah, ini karena sudah sama, itu mengindikasikan data yang kita pindahkan jumlahnya sudah benar. Oke? Selanjutnya, setelah tabel data ini selesai, untuk kolom turus, kolom yang ini ya, kolom turus ini adalah kolom bantuan untuk mendaftarkan data ke dalam tabel. Kalau tabel kita sudah selesai, maka kolom turus ini bisa kita hilangkan. Nanti tanya aja sama guru, harus dihilangkan atau tidak. Oke, kalau harus dihilangkan, maka kita hilangkan, maka jadinya seperti ini. Oke? Oke, ini mudah. Tapi jika ada yang ingin adik-adik tanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.